Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mary Yunita Zuzanti, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Solok. Demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi terdiri atas 3 bahagian. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bahagian dari suatu proses pembelajaran menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, berdasarkan prinsip suatu perilaku berusaha memunculkan suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan berubah dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan perbaikan hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan dapat dilakukan dengan 2 cara. 1, siswa akan diberikan pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Yang kedua, membentuk keyakinannya dengan tindakan yang salah. Di sini ada 2 kasus yang akan diselesaikan guru dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kasus yang pertama adalah Siti adalah murid kelas 83 yang marah besar kepada Husni, teman kelasnya yang selalu mencontek. Waalaikumsalam, silakan masuk. Tutup pintunya ya, Siti. Silakan duduk. Ada apa, Bu? Siti, tadi Ibu mendengar laporan dari ketua kelas kamu bahwa kamu tadi bertengkar dengan Husni. Iya, Bu. Habis kesal sih. Mengapa kesal? Habis Husni selalu mencontek tugas saya, Bu. Oh, pantas kesal. Kalau Ibu di posisi kamu, Ibu juga kesal sama Husni? Iya, Bu. Lalu apa yang kamu lakukan kepada Husni? Saya marah-marah, Bu, dan memaki-maki Husni tanpa sadar saya menabrak meja Husni. Oh, begitu. Kamu berbuat begitu pasti ada alasannya. Ya kan? Iya, Bu. Masa saya diam? Saya sudah susah payah mengerjakan tugas. Husni enak-enak saja menyontek. Tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kamu marah karena tidak rela tugasmu dicontek oleh orang lain. Ibu menghargai tindakan kamu tadi. Tapi alhamdulillah kamu tidak berbuat yang lebih buruk lagi dari yang telah kamu lakukan kan? Sekarang coba kita pikirkan dengan tindakan kamu yang telah melobrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita, Siti? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Saling menghormati antar teman. Betul. Jadi menurut kamu menghormati antar teman itu adalah hal yang penting. Penting, Bu. Baik. Kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan kelas yang harus kita lakukan ketika kita menahan marah Harus lebih sabar. harus lebih sabar. Kamu mau melakukannya? Mau, Bu, lebih sabar dan menahan amarah saya. Kalau ada yang mencontek, saya akan melapor sama guru mata pelajaran atau melapor pada guru. Tepat sekali. Dengan tindakan kami tetap semangat ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Ya. Masuk kembali ya. Nama saya Siti Fadila dari kelas 83. Saya senang sekali berdiskusi dengan guru. Karena berdiskusi dengan guru dapat membantu saya dalam menyelesaikan masalah dan mengendalikan diri dari emosi.
karena teman-teman saya yang selalu sering mencontek. Dan saya lebih harus banyak bersabar dan menghormati teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang kedua adalah Fajri merupakan murid kelas 73, di mana Fajri merupakan seorang murid yang pintar dan aktif, dan Fajri juga merupakan murid multitalenta, tapi sayangnya Fajri suka bicara dengan bahasa kotor yang sudah mengganggu teman-temannya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Fajri. Ya, Bu. Fajri, tahu nggak mengapa ibu memanggil kamu ke sini? Nggak tahu, Bu. Ingat-ingat apa kira-kira yang membuat sehingga ibu memanggil kamu ke sini? Coba bicara yang betul, Bu. Tadi ada di kelas? Tadi nggak tahu, Bu. Tadi tidak ada. Berarti kemana ada? Nah, jadi ibu selaku adik kelas kamu mendengar kabar Fajri. Tadi kan sudah mengakui Fajri ada sering berbicara kotor. Nah, sekarang Fajri sudah tahu pula mengapa ibu panggil ke sini. Ya. Kira-kira ini pertanyaan ibu. Kira-kira enak nggak didengar kata-kata kotor itu? Enggak, Bu. Jadi kalau tidak enak, mengapa Fajri sering Fajri berbicara kotor? Karena emosi saya terlalu tinggi, Bu. Karena emosi terlalu tinggi. Enak nggak emosi terlalu tinggi itu? Enggak, Bu. Ada manfaatnya nggak? Enggak, Bu. Jadi kalau tidak, apa ya jalan keluar yang terbaik supaya tidak emosi itu tidak meledak-ledak, Tidak berbicara kotor, tidak mencemoohkan teman. tidak mencemooh teman. Jadi berbicara kotor itu karena ada situasi dengan teman kan gitu. Sekarang kalau kalau Fajri sudah menyadari bahwa berbicara kotor itu tidak baik, tidak enak didengar. Kalau kita bawakan kepada keyakinan kelas kita, ya kan pernah kita buat kesepakatan dulu keyakinan kelas. Nah, kira-kira masuk mana itu? Masuk yang tidak baik, Bu. Termasuk yang tidak baik atau pada keyakinan kita tidak boleh berbicara kotor, kan gitu ya? Bu. Ya ada. Coba Fajri ulang. Apa keyakinan kelas kita? Aku tadi belum. Tidak boleh berbicara kotor. Kan itu salah satu ya kan? Nah, jadi keyakinan kelas kita tidak boleh berbicara kotor. Artinya apa yang sudah Fajri lakukan itu apakah suatu pelanggaran atau tidak? Ya, Bu. Kalau itu suatu pelanggaran, apa jalan keluarnya sebaiknya? Mencerminkan perilaku baik, Bu. Mencerminkan perilaku baik. Artinya Fajri bersedia untuk merubah diri atau bagaimana? Bersedia, Bu. Bersedia. Nah, kalau Fajri bersedia, berarti yang kemarin itu pembicaraan yang terakhir Ya, Bu. masalah kata-kata kotor yang keluar dari mulut Fajri. Nah, coba Ibu dengar janji Fajri untuk tidak mengulanginya. Saya berjanji tidak akan mengulangi perkataan saya yang kotor. Jadi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijratul Fajri. Saya dari kelas 73. Saya senang berdiskusi dengan guru untuk dapat mengendalikan diri amarah karena perilaku saya sering berkata-kata kotor. Saya harus lebih banyak bersabar dan menghormati teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif di sekolah saya, SMP 1 Hiliran Gumanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.